of the conference, Jadi the sekarang first. kita masuk ke sesi kedua konferensi. My name is Firman Witular. Nama saya Team Firman Indonesia Witular, Project saya ANU, and I will be the chair of this session. dari This session will be Indonesia about Project ANU. demographics Sesi ini and tentang perspectives. perspektif I'd like to demografis have two dan komparatif. distinguished Ada speakers dua here. pembicara Sonia terkemuka, Radman, Sonia who is an Radman. associate professor Beliau adalah in Associate development Professor planning di at perencanaan University of pembangunan Queensland. dari Her Universitas contributions in Queensland. the field Kontribusinya of development planning ke and sociology include sosiologi urban research dan on perencanaan urban pembangunan, realities and how they affect termasuk cities. And she has done melihat research bagaimana in Indonesia, ketimpangan Somalia, urban Uganda, mempengaruhi Argentina, and kota-kota dan Indonesia. pernah bekerja di Our Uganda, two Argentina, speakers, dan Mariana Ayumi Indonesia, Australia. Muhammadsam, Pembicara kedua, is a Ayumi researcher Muhammad and Sana, adalah facilitator peneliti di for Pusat Population and Penelitian Rural untuk Research and Innovation Agency, BRIN, Indonesia, BRIN with primary research interest in population dengan mobility pusat and fokus regional development. di Ayumi has mobilitas just received dan her pembangunan PhD daerah. Ayumi from baru Seoul menerima University gelar in Europe a S3 couple of weeks ago. dari ANU. Each speaker has 20 Masing-masing minutes pembicara punya waktu to 20 speak. menit No untuk interruption, please. berbicara. Sonia? Okay, is this okay? Yes, okay. Thank you very much, Pak Firman, and thank you everyone for being Terima here. kasih banyak, Pak Firman. Thank you very much for the invitation. Terima kasih atas undangannya. Pak Ed, Bu Linda, where is Bu Linda? And I really want to, apart from saying thank you to all the teams Jadi, of the Indonesia Project, I really want to congratulate you. saya ingin mengucapkan terima kasih ke tim Indonesia Project. Saya ingin mengucapkan selamat karena program ini bekerja dengan sangat baik. Anda melihat bahwa sesi-sesinya direncanakan dengan baik, semua terhubungkan dengan baik. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Indonesia Project. Saya akan memberikan tinjauan perencanaan yang menurut saya akan menyederhanakan diskusi untuk banyak pembicara lain di sesi ini. Saya tidak akan banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang akan dibahas nanti. Saya diminta untuk melihat konteks perencanaan selatan global. Ini akan kita bahas. Saya ingin mengakui pemilik tradisional dan pemilik lahan. Saya ingin memberikan penghargaan ke negara Ngual. Jadi saya juga ingin mengucapkan rasa hormat saya ke masyarakat ini. Jadi mengakui bahwa tanah dan lahan di mana kita bekerja adalah lahan-lahan ancestral. Dan saya mengakui kontribusinya yang sangat berharga di Australia dan masyarakat global. Dan saya juga mengakui bahwa ruang-ruang di mana kita berada selalu menjadi ruang yang memberikan kesempatan untuk pembelajaran, riset, serta kolaborasi selama beribu-ribu tahun sebelum kampus universitas dan pusat pameran ini dibangun. Jadi, garis besar presentasi, saya akan membahas apa yang disebut sebagai perencanaan selatan global. Saya akan masuk ke sistem perencanaan Indonesia, dan saya akan memberikan tinjauan tentang pertumbuhan urban. Saya juga akan membahas kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan informalitas. Jadi 3 hal yang mempengaruhi bagaimana kita melihat perencanaan Indonesia saat ini. Setelah itu, saya akan membahas tantangan-tantangan kritis saat ini dan peluang yang ada. Dan setelah itu saya akan menyimpulkan dengan kontribusi Indonesia terhadap perencanaan selatan global.
Okay, so just to start with what we think about Southern planning, and perhaps some of you have already seen this image. So this is the Jadi, image we now ini adalah gambar North, apa yang kita bahas di sini in Global South. And dan Selatan Global. this concept that Konsep hopefully is ini not unfamiliar to most of you at the yang moment is a concept that has become saya rasa more sebagian widely banyak used dari in Anda the 20 sudah mengenal. years or so Ini konsep to ini consider digunakan selama people 20 tahun getting terakhir very connected dan than lebih just sesuai secara politik developed daripada developed hanya countries, because konsep countries negara are maju, still negara developing. berkembang, karena semua negara kan But also masih because berkembang, is tapi the ini concept juga allow us to karena acknowledge konsep that ini there are these membiarkan kita untuk mengakui bahwa ada alasan kenapa ada perbedaan dalam pembangunan. Jadi ada kondisi sosial, sejarah, ekonomi, dan politik yang menentukan kenapa situasi berbeda-beda di masing-masing negara. Garis ini diusulkan pada tahun 1980 oleh Will Brandt dari Jerman Barat. Jadi mengajukan usulan tentang bagaimana kita memandang masing-masing negara. Tapi ini bukan pembagian geografis. Jadi Australia di selatan secara geografis, tapi dinilai sebagai bagian dari global utara. Tapi Indonesia ini di global selatan. Jadi kenapa penting untuk mempertimbangkan selatan global dan utara saat bicara mengenai perencanaan awal-awal? Di awal-awal saya ingin menyampaikan bahwa perencanaan ini bukan hanya fisik, tapi juga tentang proses dan intervensi. Karena intervensi ini ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan orang-orang. Jadi ini bukan mengatur acara, mengatur pernikahan. Ini bukan, ini tentang bagaimana hidup di tempat-tempat tertentu dan bagaimana kita meningkatkan taraf kehidupan. Dan proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti yang disampaikan Pak Abidin di presentasinya. Jadi bagaimana pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan kita semua berkontribusi pada bagaimana memperbaiki kota-kota kita. Jadi konsep selatan global berkaitan dengan perencanaan mengakui bahwa sebagian besar perencana awalnya tinggal di utara dan hanya memperhatikan permasalahan di utara, di Eropa dan Amerika Utara. Dan kenyataannya di negara-negara tersebut atau kota-kota tersebut sangat berbeda dengan kenyataan yang ada di selatan global. Jadi perencanaan selatan ini diinformasikan oleh teori-teori postkolonial. Jadi perencanaan selatan mengatakan, oke, kita tidak bisa menggunakan konsep ini karena tidak masuk akal jika mempertimbangkan kenyataan di kota-kota di selatan global. Jadi ini menggarisbawahi perbedaan dalam trajektori di kota-kota ini dan kondisi sosioekonomi sangat berbeda. Jadi saat kita bicara mengenai kemiskinan atau informalitas, ini beda kalau kita merujuk pada utara dibandingkan saat kita merujuk pada selatan. Pada waktu yang bersamaan, konsep ini akan sangat menitik beratkan kenyataan lokal serta keberagaman dan budaya lokal. Dan bagaimana kita menerapkan hal itu pada kehidupan sehari-hari dan di kota-kota di mana kita berada. Jadi saat kita masuk ke sistem perencanaan Indonesia, saat ini adalah sistem hibrida yang diinformasikan oleh pendekatan atas ke bawah yang masih ada, yang masih kuat, tapi yang mulai muncul sama 20-30 tahun adalah pendekatan bawah ke atas dari berbagai pemangku kepentingan. Jadi di sini saya ingin membandingkan jika kita memikirkan semua yang dibahas
pasca dan pra-reformasi. Jadi kalau kita mengambil satu langkah mundur dan kita memikirkan Orde Baru dan reformasi, apa perbedaannya? Kita tahu dari segi perencanaan dan cara mengorganisir kota, pemerintah masih punya peran yang kuat. Pemerintah nasional di Orde Baru mengarahkan perubahan yang ada di kota-kota dan sangat mendukung sektor swasta. Sektor swasta yaitu sektor swasta elit, kelompok pengelola yang sangat selektif khususnya di Jakarta, yang punya visi yang sangat jelas tentang kota apa yang mereka inginkan. Dan pada waktu itu kita juga tahu bahwa pemerintah lokal sangat lemah dari segi mengelola. Jadi pada waktu yang bersamaan banyak korupsi. Jadi ini berkaitan dengan pemerintah dan pengelola. Ada aliansi yang sangat jelas di antara keduanya. Dan kita melihat jadi banyak pengabaian peraturan perencanaan. Pada saat itu, semua itu bergantung pada tindakan pemerintah nasional. Dan saat reformasi, pemerintah masih punya peran yang sangat kuat mendiktekan bagaimana pertumbuhan akan berjalan. Peran sektor swasta masih punya peran kuat, tapi sekarang dengan revolusi kekuasaan ke pemerintah lokal, di sini banyak ahli pemerintah lokal, mereka lah yang mengambil keputusan bagaimana kota-kota ini akan bertumbuh kembang. Ini juga sesuatu hal yang sudah membuka pintu beberapa kasus korupsi. Sekarang korupsi ini sudah bergeser ke pemerintah lokal. Jadi ada juga peran-peran yang tidak jelas bagaimana mengimplementasikan peraturan pemerintah ke dalam tingkat lokal, karena memang ada hubungan kekuasaan yang sangat timpang antara pengelola lokal dan pemerintah. Masih ada kurangnya koordinasi antar pemerintah dan bahkan biarpun sekarang lebih banyak pelibatan komunitas dan memang kita waktunya tidak cukup, tapi semoga saya akan bahas hal ini. Banyak alasan kenapa ada beberapa komunitas yang berhasil dan komunitas lain yang kurang berhasil dari segi bagaimana mereka mengambil keputusan atau berkontribusi terhadap kota dan perumahan. Jadi masih banyak pendekatan tokenistik. Jadi sekarang kita memasuki beberapa poin yang akan dibahas nanti, tapi saya ingin menyebutkan bahwa mengapa ini penting kalau kita pikir tentang saat kemerdekaan, hanya 12% dari populasi yang tinggal di perkotaan. Sekarang kita tahu hampir 60% dari populasi Indonesia tinggal di perkotaan. Jadi bagaimana ini berdampak pada peran perencanaan dan peran penting dari perencanaan. Seperti saya sebutkan sekali lagi, kita harus memikirkan bahwa pertumbuhan bukan hanya peran dari aksi yang dilakukan oleh pemerintahan di berbagai tingkatan, tapi melainkan juga aksi dari sektor swasta dan juga masyarakat. Saya berasumsi nanti akan ada diskusi tentang hal ini, tentang reklasifikasi dari area perdesaan ke perkotaan. Karena Indonesia lebih urban daripada sebelumnya, tadi pagi banyak diskusi tentang kelas menengah aspirasional. Saya akan membahas peran kelas menengah. Seperti Anda lihat, ini bagaimana Bank Dunia mendefinisikan kelompok sosial sesuai dengan konsumsinya. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa kelas menengah adalah sekitar 20% dari populasi Indonesia pada saat ini. Namun demikian, mewakili 50% dari konsumsi di tingkat nasional. Dan bagaimana kita lihat ini di kota, Anda melihat di sini bahwa ini kelompok yang meminta atau menuntut perumahan yang tidak dibangun oleh pemerintah, melainkan oleh sektor swasta
dan adalah perumahan yang berada dalam kompleks-kompleks. Jadi semakin mereproduksi ketidaksetaraan pendapatan, ini adalah kelas yang menggunakan atau pergi ke mall. Mereka meminta lebih banyak adanya kafe, retail global yang meminta konsumsi yang sebelumnya tidak ada di Indonesia, dan juga meminta untuk layanan dan infrastruktur swasta. Jadi bagaimana ini di mana konteks di kota dalam segi perubahan yang diciptakan oleh hal ini, dan kita masih punya kelompok-kelompok miskin yang masih sunyi atau tidak, mereka mengembangkan ruangnya sendiri dan membangun perumahan sendiri dan lingkungannya sendiri. Jadi saya tidak akan meluangkan banyak waktu untuk ini, tapi saya ingin menyebutkan bahwa ini adalah 3 konsep penting dalam perencanaan, dan ini penting dalam konteks perencanaan global selatan. Indonesia menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sekarang kemiskinan bukan hanya sebagai konsep kuantitatif, maka ada 9% dari populasi menurut Bank Dunia sekali lagi yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Namun pada saat yang sama kita tahu bahwa banyak program-program sosial yang diiklankan sebagai program kemiskinan yang mempertimbangkan dimensi kemiskinan lainnya. Jadi ada infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang menjadi bagian dari program-program tersebut yang mempertimbangkan bahwa memiliki uang yang lebih banyak tidak cukup kalau kita bicara tentang kemiskinan. Sekali lagi kita tahu bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat namun masih sangat terbatas. Sekali lagi, ketimpangan pendapatan saya rasa merupakan tantangan terbesar untuk pemerintah, lebih besar daripada kemiskinan dan akan menjadi semakin serius dibandingkan sekarang. Informalitas, dan saya tidak punya waktu untuk membahas tentang informalitas, tapi Indonesia adalah salah satu negara di mana teknologi lahan dan informalitas menunjukkan keberagaman dari apa yang kita bicarakan sehubungan dengan informalitas. Dan di perencanaan selatan global ada gerakan untuk membedakan secara biner antara formal dan informal, memahami bahwa ruang abu-abu adalah yang paling menarik dan juga yang paling realistis. Jadi kalau kita pikirkan apa saja rentang untuk keberagaman dari segi informalitas dan bentuknya, bukan hanya untuk teknologi lahan, tapi juga informalitas ekonomi. Indonesia contoh yang sangat jelas bagaimana memahami bahwa konsep dari utara tidak membantu kita memahami realita dari negara-negara selatan di Indonesia. Jadi yang saya lihat sebagai tantangan, dan saya tidak akan bahas, saya hanya akan menyebutkannya. Di sini kita bisa melihat foto yang bagi saya menunjukkan interseksionalitas dari 3 tantangan yang ada di perkotaan dan perubahan. Jadi ini adalah krisis keuangan, krisis perumahan, defisitnya sekitar 40 juta kepala keluarga tanpa rumah, tapi yang lebih penting lagi, defisit kualitatif sekitar 29 juta kakak di Indonesia yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak. Kita tahu bahwa Indonesia menghadapi salah satu tantangan terbesar dari segi bencana di dunia, dan kalau kita gabungkan kerentanan biaya tinggal di rumah yang tidak layak karena menghadapi bencana banjir dan bencana lainnya, lalu kita gabungkan lagi dengan manajemen limbah padat yang kita akan dengar tentang hal ini nanti malam. Dan ini akan tantangan sangat besar untuk membersihkan limbah tersebut dan mengelola limbah tersebut. Jadi bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut pada saat ini. Jadi sebagai penutup, jadi saya rasa bahwa poin yang positif di sini adalah bahwa sistem perencanaan Indonesia sudah berkembang dalam
mempertimbangkan ketiga peluang ini. Jadi pertama, ada diskusi besar dari segi tata kelola pemerintahan dan mengakui bahwa masyarakat dan sektor swasta memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola perkotaan, bukan hanya peran pemerintah di berbagai tingkatannya, dan ini sangat penting. Di negara lain tidak sama, wacananya tidak sama, dan kita tahu bahwa terdapat masyarakat yang proaktif dan terorganisir, yang sangat sangat inovatif bagaimana melakukan tata kelola, beradaptasi, mengatasi krisis dan masalah. Karena itu mereka sangat tangguh. Jadi bagaimana kita melihat peluang-peluang ini dan bagaimana ke depannya, bagaimana membangun kota kita. Dan di slide terakhir saya, ini pertama-tama, saya rasa penting saat kita membahas hal ini, mungkin beberapa di antara Anda, diskusi perencanaan ini mungkin baru, tapi kita mengetahui bahwa pembahasan tentang kondisi historis dan politis sangat berpengaruh dan menjadi bagian dari diskusi ini. Pada saat ini, kita tidak perlu menjelaskan bahwa masyarakat bisa menciptakan perubahan dan menciptakan perubahan setiap harinya. Ini sudah merupakan suatu hal yang sudah tidak dibahas, jadi ini sangat positif. Dan pada saat yang sama, Indonesia menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dan bagaimana ini berkompletasi pada hal ini, karena dan untuk kita perencanaan yang berhasil harus inklusif. Good afternoon, everyone. Selamat siang. Terima kasih pada Indonesia Project sudah memberikan kehormatan pada saya untuk presentasi konferensi ini. Dan beberapa tahun terakhir sebagai mahasiswa, saya secara rutin menghadiri konferensi. Saya melihat duduk di belakang, di pojok. Jadi sebagai presenter hari ini, saya cukup grogi. Jadi mohon memahami hal ini. Jadi untuk presentasi ini saya akan bicara tentang pekerjaan saya dengan Luh Kitty Katrina, rekan saya juga dari Center for Population BRIN, dan makalah kami berjudul Urbanisasi Indonesia, Perubahan Demografi dan Pola Spasial. Jadi ini adalah ringkasan dari presentasi saya. Saya akan pertama membahas tentang apa makna urbanisasi, berikutnya saya bahas tren dan perubahan dari populasi urban di Indonesia. Lalu presentasi ini akan terus membahas tentang pola spasial dari area perkotaan Indonesia. Lalu kita melakukan diskusi beberapa sorotan dari tren dan perubahan populasi urban di Indonesia. Jadi pertama, apa itu urbanisasi? Di Indonesia, urbanisasi telah menjadi jargon yang sering kita dengar setelah liburan lebaran atau saat kita bicara tentang permasalahan urban di kota-kota metropolis. Di berita, pejabat pemerintah bahkan juga seringkali membahas tentang kebutuhannya untuk menekan orang pindah dari daerah pedesaan ke perkotaan karena menyebabkan urbanisasi. Namun, urbanisasi secara umum dipahami sebagai migrasi masyarakat dari daerah pedesaan ke daerah urban. Tapi tidak sepenuhnya salah, namun urbanisasi maknanya lebih dari itu. Jadi urbanisasi sebenarnya merujuk pada proses di mana semakin besar proporsi suatu negara tinggal di daerah urban. Namun, pertumbuhan dari populasi urban belum tentu setara atau sama dengan urbanisasi. Hanya bisa dianggap sebagai urbanisasi apabila pertumbuhan populasi urban melampaui pertumbuhan nasional atau pertumbuhan populasi perdesaan. Ada beberapa penyebabnya. Pertama,
peningkatan populasi alami. less deaths in Jadi urban area result in the growth of its lebih banyak population. kelahiran Second, dan under menurunnya developed kematian primarily menyebabkan related peningkatan growth in populasi. urban Kedua, migration. banyak orang yang Third, memainkan peran as rural areas dengan become melakukan urban, pergerakan ke their urban. status might change Lalu to terakhir, urban areas. And when the status change, reklasifikasi area we berubah ke definitely daerah need urban more saat urban population. tentunya saat arealnya berubah menjadi So, urban, populasi urban pun this meningkat. graph show you the Jadi urbanization grafik ini trend menunjukkan across most tingkat regions. So urbanisasi you can di see daerah-daerah variation dunia. among regions. Jadi Anda bisa melihat Only variasi 34% dari urban population in 35% South Asia, populasi urban di Asia 84% Tenggara hingga urban 83% population in North America. populasi urban di Amerika Utara. Asia and Pacific, Di Asia dan and also Pasifik, Australia Indonesia dan juga Australia on masuk average, dalam kelompok ini. Rata-rata sekitar 60% live in dari urban areas. populasi tinggal di area urban. It is evident that the wealthier the countries, Terbukti the bahwa higher the semakin kaya urban suatu population. negara, semakin tinggi That's tingkat why urbanisasinya. urbanization Karena has itulah proven to be urbanisasi a crucial factor dianggap menjadi in faktor yang accelerating krusial economic dalam development in a mempercepat country. pembangunan ekonomi di suatu negara. However, once Namun countries reach demikian, high saat levels of negara mencapai urbanization, tingkat as urbanisasi in yang the more tinggi, developed countries, misalnya di their negara-negara yang lebih urban growth berkembang, will be pertumbuhan naturally urban slow. akan On the other hand, in secara alami developing melambat. countries Di where the negara rate yang of kurang urbanization is berkembang, still low tingkat or maybe poor, urbanisasi masih di it is menengah likely atau to rendah, kita accelerate bisa urbanization alongside their economic development. prediksikan So, akan ada urbanization peningkatan is urbanisasi closely related to economic selaras population. So, dengan understanding pembangunan population ekonominya. dynamics is Jadi critical to memahami get insight into dinamika developed populasi countries sangat and penting also untuk the mendapatkan various wawasan implication dalam of pembangunan urbanization regional dan in the region. implikasi dari urbanisasi So, di how are kawasan the tersebut. adoption trends Jadi in bagaimana tren Indonesia? urbanisasi dan polanya di I'm not sure Indonesia? if the Mohon table maaf is apabila quite tabelnya difficult to peruse, cukup but let us look at sulit the trends untuk of diamati. Nah, mari population kita of the lihat region in tren Indonesia populasi for the urban past di 20 Indonesia years. selama 20 So tahun over the terakhir. years, all the Jadi selama tahun-tahun ini experience berbagai a significant daerah increase in their mengalami proportion of urban peningkatan population. proporsi urban However, only Java and Bali populasi region urbannya that hanya continue to Jawa have dan Bali, majority of di its mana yang population mereka punya living in urban area. di mana Urbanization mayoritas tinggal di is daerah urban. benefiting all Urbanisasi regions since their growth of urban population has exceeded their total population growth over the years. Among the regions, the East Indonesia has the highest urban di population growth over the di years of about on average 4% jadi annually. rata-rata Meanwhile, 4% Jawa setahun region show di the Jawa, lowest Bali pace of menunjukkan population growth. pertumbuhan populasi urban While yang observing the paling urban rendah. planning profiles in Indonesia, Kalau kita it's lihat also profil important urbanisasi to look Indonesia, at its age penting structure. untuk melihat Here strukturnya. I show you the population pyramid Saya menunjukkan piramida populasi in 2010 antara and 2020 and the proportion populasi of urban dan pedesaan urban 2010 dibandingkan population of 2010. young Pada adults 2010, populasi in urban pemuda, areas dewasa is muda slightly di daerah higher than urban overall lebih tinggi average. dibandingkan daerah pedesaan. Interestingly, in the Yang menarik, 2020, pada there are similar 2020, levels of age pola structure in yang urban mirip and rural areas, antara and urban dan indicates that the pedesaan, dan areas kita bisa are mengatakan bahwa kedua experiencing a daerah gradual shift towards mengalami age pergeseran groups within their ke age kelompok structure. usia lebih tinggi di dalam masing-masing struktur If we tersebut. look at the demographic trends in Kalau kita melihat Indonesia, tren demografi recent data di from Indonesia, Indonesia data BPS dari BPS shows menunjukkan average bahwa in urban tingkat areas were fertilitas lower atau than in kesuburan di those in tingkat urban rural lebih rendah areas. dibandingkan On the other hand, area urban birth pedesaan. rates were Namun higher tingkat in mortalitas rural areas. With this situation, kota lebih we tinggi expect that daripada daerah urban pedesaan. areas Dengan will situasi ini, experience kita slower harapkan bahwa population growth and aging pertumbuhan population. In populasi fact, yang menua this lebih slide rendah Indonesia di urban. experience Jadi, high population Indonesia growth mengalami and pertumbuhan also higher populasi lebih tinggi population dan aging in juga adulthood. proporsi In this kelompok situation, dewasa trend muda of lebih rendah. Dalam change situasi between ini, rural kita and juga urban bisa population mengatakan have bahwa important role in migrasi the urbanization situation pedesaan in ke Indonesia. perkotaan sangat Here, berpengaruh pada situasi di 70% of Indonesia. recent migrants in Mayoritas Indonesia dari are migran di children Indonesia aged adalah mereka 15 antara to usia 34 15 years. hingga 34 Young tahun. people move from rural to Orang urban muda areas pindah with dari daerah various motives, pedesaan ke including perkotaan work, berbagai motivasi, education, termasuk related kerja reasons. dan And alasan rural to berkaitan urban dengan migration pendidikan. has notably Dan been a sebaliknya, form of migration ini tujuan dari in migrasi province and di also dalam suatu developing provinsi island. dan juga di dalam While antar, urbanization could take jadi place antar as a provinsi dan result antar of pulau. natural increased population and also rural to urban migration, there is Dan also urbanisasi another hanya bisa factor terjadi that apabila ada contributes to peningkatan global populasi growth in alami Indonesia, dan juga that is reclassification of migrasi population. pedesaan ke urban, namun So, ada what is
faktor lain yaitu peran organisasi, yaitu reklasifikasi. Jadi seperti apa itu reklasifikasi? Di Indonesia, reklasifikasi terjadi di tingkat administratif terendah. Biasanya yang kita sebut sebagai desa atau kelurahan. Istilah desa dan kelurahan merujuk pada status pemerintahan dan tingkat administratifnya. Desa memiliki adalah desa di desa. Kelurahan adalah desa di perkotaan. Jadi saya menggunakan istilah lokalitas karena status rural dan pedesaan tidak berkaitan dengan status kepemerintahannya. Jadi klasifikasi ini berdasarkan dari unit tingkat pembangunannya. Jadi status lokalitas di Indonesia diperbarui setiap 10 tahun oleh BPS. Dan ini menentukan status di Indonesia dan berdampak pada besarannya populasi urban dan tingkat urbanisasi. Di tabel ini kita bisa melihat peningkatan substansial dari lokalitas urban di daerah-daerah selama 10 tahun, dan ini sangat jelas dari 2010 hingga 2020 karena proporsi dari lokalitas meningkat secara signifikan di semua daerah ini. Jadi bagaimana lokalitas diklasifikasi sebagai urban maupun perdesaan? Klasifikasi ini berdasarkan skor kumulatif dengan 3 komponen, kepadatan populasi dan proporsi dari kepala keluarga pertanian dan fasilitas urban. Jadi kriteria 1-2 ini skornya dari satu indikator. Jadi kepadatan populasinya dari 6.000 masyarakat per kilometer persegi nilainya 6. Kalau 10% dari kepala keluarga pertanian mendapatkan tambahan nilai 6. Untuk komponen sarana urban, mohon maaf, saya buat kesalahan. Jadi total jumlah indikator harusnya 9. Karena sarana pendidikan dan belanja dinilai secara terpisah, jadi seharusnya 9. Jadi lokalitas bisa mendapatkan nilai 0 apabila mereka tidak memiliki semua sarana ini, namun apabila mereka memiliki semuanya, maka mendapatkan nilai penuh yaitu 9. Jadi nilai kumulatifnya rentangnya dari 2 hingga 25, dan lokalitas bisa diklasifikasikan sebagai urban apabila nilai kumulatifnya dari semua komponen ini setara dengan 9 atau lebih tinggi. Jadi berdasarkan klasifikasinya, izinkan saya menunjukkan distribusi area urban di Indonesia. Jadi ini adalah peta untuk 2010. Untuk yang tidak familiar dengan peta Indonesia, mohon maaf, ini peta buta. Jadi Anda harus mengetahui pulau mana yang mana. Jadi di sini Anda bisa melihat daerah urban sangat terbatas pada 2010. Wilayah urban terkontraksi di beberapa titik. Jadi Anda bisa melihat beberapa titik di Jakarta. Jadi ini bisa dilihat di Jakarta dan area sekitarnya. Pada 2020, perubahannya cukup dramatis. Ada perubahan signifikan di cakupan area urban, khususnya di wilayah Jawa. Sebagian besar areanya urban, jadi Jawa sudah berubah menjadi pulau terurbanisasi. Di wilayah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi, banyak urban area baru. Dari area urban di Indonesia ada beberapa tanda bahwa ekspansi terpusat di pusat urban dan terpengaruhi oleh populasi urban yang membanjiri area di sekitar kota, dan peningkatan lokalitas urban mengarah ke peningkatan intensitas infrastruktur. Misalnya di Pulau Jawa ada banyak konstruksi jalan di pulau supaya lebih terhubung dan di wilayah lain. Pembangunan infrastruktur di bawah program PSN Jokowi, proyek strategis nasional, juga sangat mempengaruhi pembangunan area urban baru.
Hal lain juga ada peningkatan intensitas industri ekstraktif di area-area sekitar Jawa. Jadi, kesimpulan kunci apa saja yang bisa dipelajari dari urbanisasi dewasa ini di Indonesia dengan distribusi populasi urban di atas 50%? Indonesia adalah negara terurbanisasi, tapi pola urbanisasi hanya nampak di wilayah Jawa Bali, dan wilayah ini masih diperkirakan untuk mendominasi struktur ekonomi biarpun pertumbuhan urbannya melambat. Di wilayah Kalimantan, yaitu ibu kota negara baru, dan hanya setengah dari populasi Kalimantan tinggal di wilayah urban, dan proporsi pertumbuhannya akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Indonesia Timur memiliki populasi urban terendah, tapi tingkat pertumbuhan populasi urban adalah yang tertinggi. Jadi kalau kita melihat penyebab urbanisasi, kontributor utama berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sebelum 1990, peningkatan populasi alami menjadi kontributor terbesar, tapi dengan transisi urban, tingkat pertumbuhannya melambat. Pentingnya migrasi urban ke pedesaan meningkat sejak 1990-an. Selama 20 tahun terakhir, tingkat migrasi Indonesia juga melambat. Tapi di sisi lain, seperti yang bisa kita lihat di peta ini, ada perubahan signifikan dalam cakupan wilayah urban. Jadi bisa disampaikan bahwa reklasifikasi memainkan peran penting di urbanisasi dewasa ini. Jadi kalau kita melihat reklasifikasi dapat mengindikasikan penurunan rumah tangga pertanian. Jadi ini karena perubahan penggunaan lahan dan transformasi aktivitas berbasis pertanian. Jadi ini tercermin di rumah tangga pertanian yang menurun. Ini saya mendapatkan ini dari sensus. Jadi ini data dari 2013, hanya 40% dari rumah tangga Indonesia dinilai sebagai rumah tangga pertanian. Dan proporsinya akan menjadi semakin rendah beberapa tahun belakangan ini. Hal terakhir yang ingin saya soroti adalah metode klasifikasi untuk status lokalitas selama 20 tahun. Indikatornya masih tetap sama. Jadi ada satu indikator yang dihilangkan pada tahun 2020, yaitu ketersediaan teater film atau sinema. Ini sudah dihilangkan di klasifikasi 2020, tapi kekhawatiran terbesar adalah beberapa indikator seperti ragam klasifikasi dan proporsi rumah tangga pertanian mungkin tidak akan menjadi relevan dengan perkembangan pembangunan regional dan klasifikasi yang sangat terpisah, yaitu pedesaan dan perkotaan, tidak bisa memberikan gambaran yang akurat tentang lokalitas Jakarta dan di salah satu provinsi di Indonesia Timur. Itu semua kategorinya urban, tapi sangat berbeda karakteristik urbannya. Jadi dikotomi urban pedesaan bisa menyesatkan di Indonesia karena perbedaannya ini semakin kabur antara urban dan pedesaan. Komentar terakhir saya adalah urbanisasi di Indonesia diharapkan untuk berlangsung seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah, dan proses urbanisasi akan mengarah ke transformasi ekonomi dan mempengaruhi perencanaan daerah. Dan lebih banyak riset tentang proses urbanisasi di seluruh Indonesia sangat diperlukan supaya bisa memahami status urban ini artinya sesungguhnya seperti apa dalam konteks Indonesia. Terima kasih. Thank you so much for both talk. And now we're open for Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita memberi kesempatan untuk tanya jawab. Kami akan menerima 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ibu yang di sebelah sini. Ibu, the one behind, yes, and one in the middle.
Yes, the gentleman over there. Dan yang di tengahnya Bapak yang ada di sebelah sini. Okay, my question is to Jadi you. pertanyaan saya Just very quick one My name sentence is question. Ayu. ditujukan untuk Ibu So Sonia. I'm interested in the picture in your presentation, which is the Saya image tertarik of dengan urban gambar area, Anda which many people would yang argue ada di is presentasi not Anda. the Jadi failure of urban planning, but the failure of itu ada urban area management kumuh, in defense tapi of ini planning. bukan So do you think along with the concept of kegagalan urban southern manajemen planning, urban we also dengan need the konsep concept of perencanaan southern selatan, urban management? apakah kita perlu Just a juga confirmation. konsep Thank you. manajemen urban selatan juga? Ini hanya untuk sedikit memberikan pertanyaan Yes, yang please. memprovokasi. Terima kasih. Sorry. Your name, your yes. Katerina Williams. A question to Saya Sonia, Katrina Williams, please. saya ada pertanyaan About ditujukan ke Sonia. communities can create change. I imagine that Komunitas there is bisa that menciptakan space perubahan. of resistance Itu pasti ada in ruang civil society in relation perlawanan to di the masyarakat sipil berkaitan dengan previous keynote speaker as well. Just keynote speaker wondering, sebelumnya. Saya ingin we bertanya, kind of imagine and expect apa yang bisa kita bayangkan this dan apa yang bisa kita harapkan? interest, this, I suppose, the community's resistance in the Resistensi private komunitas or against ke the masyarakat private interest in yang urban melawan kepentingan development swasta and planning. Thank you. dalam perencanaan And the third one is pembangunan urban. Just with the transition to urbanization, Berkaitan dengan is there also a transisi transition towards urbanisasi, apakah juga ada transisi agriculture mengarah into ke land pertanian usage urban karena sekarang ada Is perubahan there penggunaan a lahan? transition towards the urbanization of agriculture Apakah as well, ada the transition to urban tren populations? berkaitan dengan pertanian please, urban? Sonia, and Ayu. Ya, silakan. Hello, is this working? Halo, Oh, okay. So apakah thank suara you, saya Ayu, terdengar? for your Terima kasih, presentation. Ayu, atas pertanyaannya. And I'm going to be very short. In terms of Saya akan menjawabnya secara singkat. Global South urban management, yes, Berkaitan dengan manajemen urban global selatan, ya Anda bisa memulai pembahasan ini. Diskusi ini sangat penting berkaitan dengan memahami perbedaan. Bisa saja diterapkan untuk perencanaan atau manajemen urban atau berbagai konsep ataupun disiplin atau bidang ilmu. Jadi kita bisa melakukan lebih banyak pembahasan tentang hal ini. Pertanyaan kedua berkaitan dengan ketegangan dan kepentingan. Ada dua jawaban. Jadi kalau saya memahami pertanyaan Anda, iya pastinya. Saya yakin bahwa Bu Elisa akan membahas hal ini. Jadi ketegangan antara masyarakat dan pengelola swasta dan pemerintah itu satu jenis ketegangan. Menurut saya ini bukan karena komunitas tidak mau perubahan, tidak menginginkan perubahan, tapi karena mereka menginginkan perubahan ini terjadi dengan cara yang berbeda. Jadi pada waktu yang bersamaan, ada isu lain, yaitu ada ketegangan di antar masyarakat. Jadi masyarakat ini bukan kelompok sosial homogen, jadi ada berbagai kepentingan. Ada berbagai pandangan juga, jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Cara kita mengelolanya ini bagian dari bagaimana sebuah proses itu bisa berhasil atau gagal. Saya mengkonfirmasi Anda bertanya apakah transisi pertanian ini juga artinya transisi ke populasi urban, bukan pertanian. Pertanian urban. Sesuai definisi, hanya menggunakan persentase dari rumah tangga pertanian. Jadi siapapun yang bekerja di pertanian, jika ada siapapun yang bekerja di pertanian, jadi mereka akan mempertimbangkan rumah tangga pertanian. Jadi mereka tidak membedakan. Jadi banyak pertumbuhan. Jadi ini sesuai definisi. Ini hanya itu saja untuk menjadikan statusnya sebagai status urban. Oke, putaran pertanyaan berikutnya. Katie, ada satu yang diterima via online.
Yang kedua dari online. But Terry, yes, the third one is. Please look at me. Mic two. Hello, Terry Hall from ANU. Oh, sorry, Bu Saya Kat. Carrie Hall dari ANU, jadi ada begitu dulu. Monggo, Bu. Monggo Bu. Oh, hello, Kathy Robinson from ANU. Saya Kathy Robinson dari ANU. Terima kasih atas dua presentasi yang sangat menarik. Saya sangat tertarik, mungkin Anda berdua dapat memberikan komentarnya. Jadi ide mengenai perencanaan selatan dan hubungannya dengan Indonesia dan apa yang bisa dikontribusikan Indonesia. Saya tertarik dengan teori perencanaan selatan. Apakah ini juga mempertimbangkan arsitektur vernakular? Jadi ada karya yang menarik oleh Paul Mamet tentang masyarakat adat Australia atau masyarakat Australia berkaitan dengan cara orang hidup, cara mereka ingin hidup, bagaimana mereka mendapatkan layanan, dan bagaimana mata pencariannya, khususnya kota-kota dengan banyak pekerjaan sektor informal. Jadi, apakah itu secara formal dimasukkan ke dalam ide-ide berkaitan dengan perencanaan selatan? Dan apakah pengalaman di Indonesia itu menjadi bagian dari hal ini? Ada satu pertanyaan online dari Zain Gobel, Indonesia Programs di Universitas Queensland. Ada pertanyaan untuk Sonia. Jadi Sonia mungkin bisa dijabarkan mengenai proses partisipasi dan bagaimana peneliti dapat memikirkan atau mengevaluasi partisipasi. Sorry, the success factors? No, the process where participation occurs. Jadi proses di mana partisipasi terjadi. No, one more. Pak Terry. Yes. Thank you. I'd like to just ask, there's been a call for more research. Jadi memang ada seruan untuk lebih banyak riset, lebih banyak. Dan mungkin Ayumi dari BRIN dapat berkomentar tentang ketersediaan data di Indonesia dari BPS dan juga Departemen Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri. Dan seberapa mudahkah untuk peneliti mengakses data tersebut? I wish I have the answer, Pak Terry. Sebenarnya saya berharap saya juga punya jawabannya, Pak Terry. Untuk saat ini, banyak akademisi ilmu atau studi Indonesia itu sangat khawatir dengan peluncuran sensus dan sensus bentuk panjang, tapi kami bahkan tidak bisa mengakses data bakunya. Saya melihat bahwa banyak makalah juga melihat urbanisasi kota, tapi datanya masih belum ada. Kami mintanya dari BRIN secara resmi, tapi kita tidak tahu kapan. Jadi bahkan data yang sudah dipublikasi dan data yang diluncurkan masih ditunggu. Jadi maksudnya data ini masih ditunggu dan belum diluncurkan. Berkaitan dengan pertanyaan, berkaitan dengan arsitektur vernacular atau daerah, jadi konsep itu tidak menjadi bagian utama dari diskusi selatan global, tapi ada banyak diskusi tentang pentingnya praktek lokal, bahan lokal, dan budaya lokal. Jadi memang tertanam di pembahasan karena salah satu pembahasan utama di perencanaan selatan adalah kita kan tidak bisa cut and paste hanya menyalin saja. Kita tidak bisa bicara mengenai praktek terbaik karena tidak ada. Jadi sebenarnya ini lebih tentang bagaimana memahami kondisi tertentu, bagaimana melakukan adaptasi, memahami kondisi saat itu, komunitas itu, situasi itu. Jadi tidak bisa hanya menyalin praktek dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi berdasarkan hal itu, konsep arsitektur vernacular atau daerah ini
tentang bagaimana menggunakan bahan lokal dan praktek lokal itu memang sudah dimasukkan ke dalam diskusi. Jadi memang sudah bagian dari diskusinya, tapi tidak se-eksplisit seperti karya Paul Mamet. Jadi pertanyaan kedua dari sana, secara yang kita terima dari Zoom atau secara online. Jadi panel berikut akan membahas keberhasilan atau kegagalan masyarakat atau komunitas, dan saya berusaha merefleksikan hal itu selama bertahun-tahun. Banyak faktor kenapa ada komunitas yang lebih berhasil dibandingkan dengan yang lain. Tapi menurut saya ini lebih ke pemahaman yang jelas tentang pentingnya komunitas mengorganisir dirinya sendiri, pemahaman yang jelas tentang berbagai pemimpin tertentu. Jadi menciptakan ruang aman untuk diskusi, bukan memimpin yang hanya memerintah dari atas ke bawah. Jadi ada kebutuhan untuk pemaparan yang jelas tentang kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dan karya mereka sendiri untuk komunitas. Jadi apa yang merupakan tanggung jawab mereka, dan ini ada hubungannya dengan dukungan yang mungkin mereka dapatkan dari LSM-LSM yang sudah berhasil bekerja di lapangan dan menyediakan dan mendapatkan dukungan teknis dari berbagai komunitas. More questions. One, Pak Budi. Ada lebih banyak pertanyaan ya, Pak Budi, ya silakan. Dan ini yang kedua dan yang ketiga di sebelah sini, silakan. Okay, Mas Budi first. Thank you very much. So, Terima kasih banyak. Pertanyaan saya kepada Sonia, Anda menyebutkan tentang permasalahan urbanisasi ini, tapi salah satu perdebatan yang berkaitan dengan manajemen urban adalah di tingkat mana? Apakah yang diperlukan untuk mengelola permasalahan perkotaan? Jadi orang seperti Tommy Firman mengatakan bahwa wali kota tidak cukup, tapi kalau ke gubernur terlalu tinggi, kalau nasional bukan masalah mereka. Patrick Guinness dari ANU. Anda jadi migrasi pedesaan ke urban juga Anda kaitkan dengan konsekuensi dan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dari segi perencanaan selatan, apakah ide urbanisasi ke kota yang lebih kecil, yaitu keluar dari kota besar ke kota-kota yang lebih kecil, perkota yang lebih kecil, apakah ada penekanan untuk itu? You're out of time. Out is working. If the light is out, it's working. Okay. My question is for Ayumi. Pertanyaan saya adalah untuk Ayumi tentang peta yang Anda tunjukkan Jawa. Ini menakutkan saya di 2021 yang menunjukkan Jawa sebagai pulau urban. Saya tunjukkan pada salah satu mahasiswa yang melakukan penelitian pada Jawa, pedesaan Jawa dan Med dekat namanya tempat di mana dia melakukan. Jadi dia melihat area yang dia teliti sebagai pedesaan menjadi urban. Jadi di akhir Anda mengkritik atau setidaknya menyerukan revisi dari klasifikasi tersebut. Saya ingin Anda mungkin mendorong Anda lebih jauh. Seberapa bermanfaat menurut Anda klasifikasi ini dan bagaimana Anda mengubahnya? Terima kasih. Hanya 3 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Mau duluan? Jadi untuk pertanyaan tentang migrasi berdampak, jadi migrasi dan dampak pada urbanisasi, sensus pada 2010 sudah menunjukkan ada peningkatan pola migrasi urban ke pedesaan, tapi tidak terlalu besar. Tapi 2 kali lipat, kalau saya tidak salah. Jadi diskusi tentang counter urbanization sudah dibahas di Indonesia, tapi perlu diteliti lebih lanjut. Untuk pertanyaan terakhir, iya,
Jadi saya merasa karena untuk 20 tahun mereka menggunakan indikator yang sama khususnya untuk kepadatan populasi dan proporsi dari kepala keluarga pertanian. Menurut penilaian tersebut, apabila lokalitas tersebut sudah punya lebih dari 8.500 orang per meter persegi dan 10% dari kepala keluarga KK langsung menjadi urban. Jadi meskipun mereka tidak punya sarana perkotaan, jadi saya rasa rentangnya harus disesuaikan kembali dengan transformasi pertanian, lebih banyak orang yang bekerja di layanan di dalam bidang jasa, retail, dan kalau masih menggunakan pertanian, mungkin rentang persentasenya perlu diubah. Kami juga sudah bertanya pada BPS, apakah punya informasi tentang penilaiannya. Jadi status urban itu biasanya datang dari komponen dari yang mana. Mereka tidak punya informasi tentang itu. Jadi kalau kita punya informasi seperti itu, kita bisa mengetahui perubahan apa yang juga bisa kita buat untuk statistiknya. Jadi saya sangat singkat. Jadi sehubungan dengan kota-kota kecil, jadi perencanaan selatan mengadvokasi lihat kota yang disebut kota biasa atau kota yang tidak dipetakan, jadi mengatakan, oh kita tidak butuhkan tentang kota global London, New York, kita tidak peduli karena tidak bisa diterapkan pada kami, jadi kita harus melihat kota-kota biasa. Jadi itu yang Anda tanyakan. Dan juga pertanyaan kedua, saya mengatakan, tapi ini pandangan saya pribadi, tingkat terbaik adalah tingkat lokal. Ya, pada saat yang sama, tingkat lokal berarti kota untuk mengatasi atau mengelola tumbuhan dan perencanaan, tapi harus dikoordinir dengan perkotaan lain ya, karena banyak area metropolitan yang bukan hanya peran satu pemerintahan kota tunggal, jadi mungkin ada pandangan lain besok, tapi mungkin permasalahan pada saat ini adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pemerintahan yang meregulasi atau mengelola pertumbuhan dari satu kota. Baik, kita sudah sampai di akhir dari sesi ini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang luar biasa, semua yang berpartisipasi. Jadi sekarang siap untuk rehat sore, yang teh kopi ada di luar. Mohon kembali pada jam 3:05. Jadi kita akan mulai tepat waktu jam 15.05. Terima kasih.